Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rayakan kelahiran-Mu. Kami syukuri anugerah-Mu dalam hidup kami. Anugerah terbesar yang Bapa berikan bagi kami semua, umat manusia, adalah kelahiran-Mu di dunia ini. Tidak hanya untuk menyelamatkan kami, tapi menjadi teladan bagi hidup kami. Dan karena Engkau, kami punya pengharapan. Kami tahu kami akan pergi kemana. Kami percaya ada kemuliaan kekal yang Bapa siapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Penebus kami yang hidup. Kami rayakan Engkau hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian umat-Mu. Berkenan memberkati umat-Mu. Berdoa firman yang ditaburkan boleh lahir dari hati-Mu sendiri. Dan Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kami. Mengajarkan apa yang Tuhan mau kami mengerti. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amen. Puji nama Tuhan. Thank you Eves, thank you Marlon, thank you Ichi Worship. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Merry Christmas. Katakan kan kirimu selamat Natal, Merry Christmas. Yeay, gak banyak yang pakai baju merah dan hijau hari ini ya. Tadi saya hampir pakai baju putih juga. Merry Christmas to you all, juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Selamat Natal buat Anda semua. Saya berdoa berkat Natal dan sukacita Natal ada di tengah-tengah Anda dan keluarga. Amin. Haleluya, yang gak pulang kampung ketemu keluarga, kami keluarga Anda. Katakan, we are family. Merry Christmas. Haleluya. Kalau Sang Juru Selamat Yesus Kristus harus lahir ke dunia sebagai anak, berarti dia membutuhkan Bapa. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pilih sembarangan orang. Karena Bapa bagi Kristus melambangkan dirinya. Amen. Apa sih yang menjadi kualitas seorang Yusuf yang luar biasa sehingga Tuhan memilih dia menjadi ayah bagi Sang Juru Selamat. Alkitab tidak menulis banyak tentang tokoh Yusuf. Tapi kita bisa percaya bahwa Yusuf telah mendidik dan membesarkan Yesus dengan sangat baik. Amen. Matius 1 ayat 18 sampai 25 kita baca sama-sama. Lihat di LCD, kita baca 3, 2, 1. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang percaya katakan amin. 3 kualitas seorang Yusuf. Yang pertama, Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Dalam Matius 1 ayat 19 dikatakan, karena dia seorang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Yang kedua, kualitas Yusuf. Yusuf adalah seseorang yang peka akan tuntunan Tuhan. Dalam Matius 1 ayat 20, malaikat berbicara kepadanya dalam tidurnya. Dan dia tidak berpikir bahwa itu bunga tidur, tapi dia tahu bahwa Tuhan sendiri yang berbicara melalui malaikatnya. Yang ketiga, Yusuf adalah seorang yang menguasai diri dan menghargai kesucian. Dalam Matius 1 ayat 25 dikatakan, tetapi ia tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki.
Kita akan bahas pagi ini tentang Yusuf, seorang yang tulus hati dan menjaga kesucian. Nanti jam 2 siang saya akan khotbah tentang kepekaan akan tuntunan Tuhan. Kita belajar dari kisah Yusuf. Dan kita dapat mengerti bahwa kualitas yang sangat berharga di mata Allah adalah ketulusan. Kenapa Tuhan memilih Yusuf? Salah satu kualitas seorang Yusuf adalah dia orang yang tulus hati. Orang seperti apakah yang tulus hati? Yang pertama, dia tidak berbuat jahat kepada orang lain. Yusuf dikatakan seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia memilih untuk menceraikan Maria diam-diam. Ketulusan Yusuf membuat dia tidak mau mencemarkan nama tunangannya. Dan saya percaya bahwa orang yang tulus hatinya tidak punya niat jahat sama orang lain. Amin. Firman Tuhan mengajarkan ketulusan itu seperti keluguan seorang anak-anak. Dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan begini. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dikatakan jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tapi dewasa dalam pikiran. Yang artinya kita harus polos, lugu terhadap kejahatan. Orang yang tulus memiliki keluguan, kepolosan seperti anak-anak. Orang yang tulus itu tidak punya modus atau niat jahat. Orang yang tulus itu nggak punya akal bulus. Makanya seringkali kalau dijahatin orang, orang yang tulus itu kelihatan naif dan bodoh. Udah orang jahat tapi dia tetap baik. Udah ditipu masih percaya. Udah dikecewakan masih mau mengampuni. Anda pernah ketemu orang-orang yang tulus? Saya kasih tahu orang yang tulus itu memang terkesan naif dan bodoh. Dan sepertinya mudah dibohongi, mudah dijahatin. Tapi ketulusan itu kemurnian hati. Orang yang tulus itu tidak akan merancangkan niat jahat sama orang. Saya perhatikan, orang tuh ada yang bisa bikin berita-berita jahat, merancangkan yang jahat terhadap sesamanya. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi dia skillful, dia punya keahlian. Hatinya penuh kejahatan, percaya nggak? Contoh, baru-baru ini khotbah saya viral, ditonton jutaan orang. Tapi sayangnya kata-katanya diedit untuk promosi. Gak ada jemaat yang nonton? Puji Tuhan. Udah gak usah. Tahu gitu saya gak cerita. Nanti sengaja dicari tambah banyak yang nonton. Banyak yang ngedit khotbah saya. Kata-katanya diganti. Untuk promosi jualan mereka. Wah saya sedih sih. Ada yang sampai pakai khotbah saya itu untuk promosi judi online. Wow, padahal kata-katanya apa? Judi adalah kebodohan. Jangan judi online, gitu kan khotbahnya. Tapi dipakai buat promosi judi online. Saya kasih tahu ya. Orang tuh butuh kekreativitasan jahat untuk melihat khotbah yang baik bisa diedit jadi jahat. Orang itu perlu punya akal bulus dan kejahatan di hati untuk bisa menjatuhkan orang lain. Masa dari jutaan orang yang nonton khotbah yang baik, bisa dia lihat celah untuk mencelakai saya gitu. Sampai dia dimaki-maki sama banyak orang gitu ya. Wah kamu sih pakai firman Tuhan untuk kejahatan. Wah dimaki-maki, dikutuk orang banyak orang itu. Tapi ada juga yang bilang gini, tangkap wanita itu. Dalam hati saya, gimana sih lu? Masa gak bisa bedain suara Henny Kristianus sama AI? AI bahaya loh. Bisa ngedit-ngedit gituan. Suara saya dimiripin. Hebat ya. Bahkan ada yang ngedit khotbah saya pakai AI. Saya ngomong Korea. Saya cuma ngerti annyeonghaseyo. Hamsamida. Selebihnya gak tahu. Orang gak suka nonton film Korea. Ya, saya kasih tahu.
Untuk berbuat jahat itu butuh keahlian. Untuk berbuat jahat sama orang itu butuh hati yang jahat. Tapi orang yang hatinya tulus itu enggak kepikiran mau jahat sama orang gitu loh. Dan bingung caranya gimana juga dan enggak tega. Anda kalau lihat film pembunuhan, terus lihat orang berdarah, dibacok, digorok, dan Anda bilang gini, luar biasa, hajar lebih lagi. Ya kurang banyak darahnya gitu. Ya sikat, oh harusnya dipotong satu-satu, jangan begitu gitu. Malah Anda ahli banget mensutradarai film yang serem. Itu saya ngeri sama Anda. Are you kidding me? Ketulusan itu membuat orang menjauhi kejahatan. Saya sama Jojo bolak-balik dijahatin orang. Tapi kayak anak domba yang siap disembeli, kami gak ngerti gimana harus berbuat sama orang-orang yang jahat kecuali mengampuni mereka. Jaga ketulusanmu. Karena ketulusan hati sangat berharga di mata Allah. Ketulusan hati membuat Yusuf dipilih oleh Tuhan. Amen. Yang mau katakan amin. Katakan sama-sama saya, ketulusan bukanlah kebodohan. Ketulusan adalah kualitas yang berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, orang yang tulus memberi dengan kerelaan hati dan melayani dengan sepenuh hati. Kita lihat Amsal 23 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati kepadamu. Ada enggak orang yang kayak gini? Pernah enggak ketemu orang yang enggak tulus? Anda bisa lihat dari mukanya dan cara ngomongnya. Saya pernah dulu masih kecil. Karena saya ditinggal orang tua. Jadi kakaknya papa saya panggilnya Ako, ya Kuku. Ako bilang sama saya, kamu makan di rumah situ gitu, ke rumah salah satu saudara. Oke, saya bilang, jadi karena di rumah gak punya mama, gak punya pembantu, gak punya orang, kami bertiga kakak adik tuh terlantung-lantung, makanya pulang sekolah harus numpang makan di rumah saudara gitu. Nah ketika pulang sekolah, lapar kan namanya anak kecil, mau makan. Istri yang punya rumah bilang gini, jangan makan banyak-banyak. Orang pada belum makan, digituin. Saya sedih banget gitu. Disitulah saya ngerti bahwa belum tentu orang tuh tulus sama kita. Dia ngasih kita tuh belum tentu tulus. Belum tentu orang tuh seneng kita tuh numpang di rumah mereka. Belum tentu orang tuh tulus waktu ngasih kita hadiah. Tidak semua orang yang kelihatan baik dan murah hati itu tulus. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi. Tidak semua orang yang kelihatan murah hati dan baik itu tulus. Katakan amin. Saya kasih tahu. Ada orang yang suka memberi supaya dia dipuji. Ada orang itu yang berbuat baik, nabur supaya dilihat orang. Supaya dibilang dia orang baik, pencitraan. Ada orang-orang yang kalau memberi, kalau namanya nggak disebut itu tersinggung. Saya udah pernah dimarahin sama orang. Karena waktu saya diwawancarain sama Kik Andy, saya ditanya, uangnya dari mana? Di studio kan itu rekaman. Saya jawab dari Tuhan. Tapi Bang Andi bilang, masa dari Tuhan? Maksudnya ini kan rekaman, ngomongnya yang benar dong gitu. Saya akhirnya bilang, ya dari orang-orang yang mengenal kami, teman-teman kami, keluarga kami. Terus dia tanya, dari kamu sendiri juga dong? Iya dong, saya bilang gitu. Nah yang di-upload, ditayangkan di TV, tanpa kata-kata dari Tuhan. Nah setelah tayangan di Kik Andy itu muncul di Metro TV, saya sama suami dimaki-maki sama orang yang merasa pernah menabur di tangan pengharapan. Diteleponin malam-malam, saya ingat suami saya itu pelayanan di Surabaya, saya pelayanan di Jakarta. Anda perlu tahu kami khotbah keliling itu mencar-mencar. Saya tuh pelayanan dari jam 6 pagi, berarti saya sudah dandan dari jam 4 pagi.
Capek sekali, jadi sampai rumah saya udah tidur jam 9 karena kecapean. Nah, suami saya di Surabaya itu malam jam berapa ya, tiba-tiba bangun pagi, saya lihat miss call sudah puluhan. Suami saya telepon, saya lihat dia miss call saya sampai jam 4 pagi. Saya pikir suami saya sakit. Saya cepat-cepat telepon, saya bilang kamu kenapa? Wah, ngeri gak coba kalau Anda di miss call sampai pagi begitu. Saya pikir suami saya masuk rumah sakit atau apa. Ternyata dia dimaki-maki sama pengusaha yang merasa namanya tidak disebut di Kick Andy itu. Dia bilang, saya rusakin yayasan kamu. Saya tahu donatur-donatur kamu. Saya hancurin kamu, dia bilang. Kenapa kamu tidak sebut nama kami, katanya gitu. Waduh, di situ saya baru belajar. Banyak orang yang kelihatan baik dan suka menabur. Itu hatinya gak tulus. Mereka memberi supaya dipuji. Yuk belajar yuk. Tangan kanan kalau memberi, tangan kiri gak usah tahu, kata firman Tuhan. Ingat, ada istilahnya hidden blessing. Artinya apa? Apa yang manusia tidak lihat, itu bagian Tuhan yang membalasnya bagi Anda. Sedekahmu yang tersembunyi akan dibalaskan Tuhan kepadamu. Katakan amin. Yang kedua, ada orang yang suka memberi. Itu supaya mereka dilayani dengan baik. Orang memberi supaya mereka dihargai. Contoh, ada yang ngajarin saya gini, Bu Heni kalau nginep di hotel atau naik cruise, kamu harus kasih tips itu di awal gede-gede, dia bilang gitu. Kalau kita kan biasanya ngasih tips di akhir kan, udah mau pulang kita tinggalin tips di kamar gitu kan. Atau di restoran setelah makan kita kasih tips kan. Ini enggak, dia bilang di awal. Wah, saya tanya sama dia, kenapa tuh Bu? Supaya kamu dilayani dengan lebih baik. Kalau kamu kasih tipsnya di akhir, dia cembetutnya gak habis-habis selama kamu makan. Terus kamar kamu gak dibersihin dengan benar. Pernah nonton gak? Apa gelas dibersihinnya pakai sikat toilet, pernah nonton gak? Saya pikir oh iya benar juga. Kalau kamu taruh tips di depan, dia ganti anduk kamu tiap hari. Dia bilang gitu. Waduh, saya bersyukur buat ilmu ini, makanya saya mau bagiin buat saudara. Cengli gak? Kalau makan di restoran, minum kopi di kafe atau nginep di hotel, taruh tips yang gede di depan. Supaya Anda dilayani dengan baik. Memang tidak tulus sih. Tapi kata firman Tuhan kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita memang mau ngasih tips kan, cuma bedanya di depan sama belakang. Wah ibu ini berhikmat, luar biasa. Saya gak pernah kepikiran loh. Emang Tuhan itu luar biasa ya, ngajarin saya lewat banyak orang. Tapi jujur, tidak semua orang itu berbuat baik karena tulus. Tapi memang karena ada maunya supaya dilayani dan dihargai. Ada amin? Katanya bos yang murah hati itu harus banyak ngetip. Ngerti ngetip? Ngantongin angpau, kanan kiri bagi. Kalau Cynthia, pendeta babak belur, ibu gembala maksudnya. Enggak usah ngetip, udah pada datang sendiri ya, haleluya. Ada orang yang suka memberi supaya mendapat balasan seperti misalnya bos membeli kesetiaan. Supaya karyawannya setia, dia royal. Jadi belum tentu tulus. Dia beli kesetiaanmu. Ada orang yang melayani bukan dengan sukarela, bukan dengan sukacita, tapi supaya dia mendapat balasan. Ada orang yang pelayanan karena cari posisi misalnya. Ada orang yang melayani orang supaya besok-besok dia juga dibalas begitu. Orang ngasih hadiah, boom gitu. Dia berharap kalau nanti dia ulang tahun dia juga dikasih begitu. Gak semua orang tulus. Satu kali saya ketemu orang dari berbagai negara. Berkumpul di satu tempat. Mereka saling tukaran nomor telepon. Mereka bilang gini, nanti kalau kamu ke Amerika, yang di Amerika ngomong gitu, kontak saya anterin jalan-jalan. Terus dia pesan sponsor. Tapi kalau nanti saya ke Australia, kamu juga anterin saya jalan-jalan ya. Cengli. Kita numpang di rumah orang, di kota mana, udah otomatis kalau dia ke Jakarta, dia expect kita juga kasih tumpangan. Ini dunia. Hampir sulit menemukan, bukan hampir sulit, sulit sekali menemukan orang yang tulus, setuju? Marilah, jadilah orang-orang yang tulus.
Lakukan kebaikan bukan untuk dilihat orang. Menaburlah dengan sukacita. Layanilah dengan sukarela. Karena Anda tahu berkatnya dari Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, orang yang tulus itu berintegritas. Dikatakan gini, Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Karena ketulusannya, Yusuf itu takut akan Allah. Dia sangat berintegritas. Sehingga dia sangat menguasai diri dan menjaga kesucian Maria. Sampai baby Yesus lahir. Padahal notabene Maria sudah jadi istrinya yang sah. Sebagai istri yang sah di hadapan Tuhan, Yusuf berhak bersetubuh dengan Maria. Tapi dia tidak mau bersetubuh dengan Maria karena dia tahu dia mendapat kepercayaan dari Tuhan. Dia harus menjaga kesucian Maria. Anda tahu bahwa urusan persetubuhan adalah hal yang sangat privasi. Urusan persetubuhan suami istri merupakan suatu hal yang sangat-sangat privasi yang tidak mungkin diceritain ke semua orang, betul gak? Apalagi sampai tidak menikmati malam pertama, kira-kira diceritain gak? Pantang laki-laki cerita kalau dia gagal malam pertama. Kenapa? Wah payah kamu, gak sanggup kamu, gak becus, perlu gue ajarin. Kira-kira gitu. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Dia tidak cerita kemana-mana. Kenapa? Karena Maria sudah mengandung. Kalau dia sampai cerita, dia tidak bersetubuh dengan istrinya. Tapi lalu orang lihat Maria mengandung, kira-kira apa yang terjadi? Istrinya bisa dirajam batu dan atau orang tidak akan percaya sama Yusuf, betul? Lalu istrimu hamil dari mana? Jangan bercanda, bisa paham? Tapi luar biasa. Hal soal persetubuhan ini tidak ada yang tahu. Tetapi karena Yusuf seorang yang berintegritas. Dan dia mengasihi Maria dengan tulus. Dia menjaga kesucian Maria dan tidak bersetubuh dengan dia. Meskipun sudah menjadi istrinya. Pelajaran apa yang kita bisa petik? Orang yang berintegritas itu melakukan apa yang benar walau nggak ada yang tahu. Melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan Yusuf itu orang yang tulus hatinya. Dia itu takut akan Tuhan. Dia sadar bahwa memang manusia nggak lihat apa yang dia buat. Tapi Tuhan Maha tahu. Orang kalau punya takut akan Tuhan dalam hatinya. Meskipun tidak ada yang lihat, dia akan tetap melakukan apa yang benar karena dia tahu Tuhan lihat. Anda mungkin punya kesempatan mencuri dan tidak ada yang tahu. Anda mungkin punya kesempatan selingkuh dan pasanganmu mungkin tidak tahu. Tapi Anda tidak lakukan itu karena Anda takut akan Tuhan. Takut akan Tuhanlah yang membuat orang itu selalu tulus dan berintegritas. Kalau Anda bekerja, orang yang takut akan Tuhan, ada nggak ada atasan, mereka akan tetap melakukan yang terbaik. Katakan amin. Mereka tahu bahwa apa saja yang mereka lakukan itu untuk Tuhan. Saya pernah khotbahkan, pekerjaan kita adalah ibadah kita. Bisnis kita adalah ibadah kita. Keluarga kita adalah ibadah kita. Jadi apa saja yang Anda lakukan, Anda harus lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa kamu akan menerima upahnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya selalu percaya bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Mungkin banyak bos yang tidak menghargai karyawannya. Mungkin ada bos yang gak pernah bayar uang lembur. Tapi saya percaya Tuhan tidak tertidur. Tuhan yang akan membalas apapun taburan Anda yang tidak terlihat. Anda tahu bahwa kami melayani itu kebanyakan di pedalaman. Bagaimana mungkin orang bisa lihat anak-anak yang kami tolong. Ingat 3 tahun lalu waktu sebelum pandemi.
Berapa tahun lalu ya pandemi ya, sampai lupa aku. 4 tahun, 5 tahun lalu. Itu sosial media belum seperti ini. Kita bisa posting-posting sosial media, belum ada IG. Betul gak? Dan saya itu gaptek. Jadi Facebook pun saya gak gitu pakai. Nah saya kasih tahu, cari dana tuh sulit sekali. Zaman itu, belasan tahun saya cari dana untuk Tangan Pengharapan sebelum punya gereja. Itu orang kalau bangun gereja ya, kalau buat pelayanan di gereja, orang lebih mau nabur. Saya dengar dari pengusaha, apalagi kalau mereka usahanya burung walet. Kalau ada pendeta yang telepon minta sumbangan, dia pasti kasih. Meskipun mengeluh. Kenapa? Katanya kalau sampai dia nolak ngasih sumbangan ke gereja, burung waletnya bisa berhenti ngiler. Bener, pengusaha itu cerita ke saya. Bener ya? Oh gitu ya. Kalau gitu saya harus nelponin pengusaha burung walet ya. Karena Ici belum punya gedung sendiri. Dan luar biasa. No, saya bukan pengemis. Saya percaya Tuhan saya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Karena kalau nggak diklarifikasi ini bisa jadi viral, bahaya. Ngomong yang bener aja diviralinnya nggak bener ya kan. Nah, saya selalu mengandalkan Tuhan bersama suami. Susah banget ngejelasin ke orang tentang pelayanan kami. Kami nggak punya tim yang bagus zaman itu yang bisa videoin saya kemana-mana. Orang nanya, Bu Heni, pertama kali ngajarin anak-anak yang putus sekolah bahasa Inggris, itu ada nggak fotonya? TV-TV juga pada minta. Saya bilang, niat banget ya gue foto. Zaman sekarang maaf nih, bagi-bagi goodie bag aja udah fotonya banyakkan foto daripada goodie bagnya. Saya pelayanan berapa tahun, boro-boro foto Bapak Ibu. Gak pernah foto, gak pernah selfie. Udah mulai kerja sama Joyce Ministry aja, yang di videoin tuh Pak Jojo karena dia ganteng. Saya mah dulu gak make-up-make-upan, sederhana banget. Jadi saya gak pede di depan kamera. Saya suruh suami saya. Jadi cari dana tuh sulit karena orang gak lihat pelayanan kami, bisa paham ya. Gak ada sosmed, lihat apa, buktinya apa. Pulang-pulang saya gosong aja. Dan begitu orang tahu, begitu masuk TV, itu hebat gak Tuhan? Saya gak punya sosial media, Tuhan panggil orang TV pergi syutingin saya. Sampai berbagai TV datang untuk wawancara dan meliput kegiatan saya di NTT, di Papua dan sebagainya. Kalau mereka gak masukin TV, orang mungkin gak pernah lihat apa yang saya kerjain gitu loh. Dan saya tuh luar biasa lihat tangan Tuhan menyertai luar biasa. Apa yang kita kerja, yang orang gak lihat itu Tuhan yang sedia. Amin. Tuhan yang memberkati kita. Amin. Makanya jangan pernah putus asa. Kalau kamu udah kerja sungguh-sungguh, kok orang gak tahu. Kamu melayani dengan sepenuh hati, kok gak dipuji. Saya kasih tahu, upahnya dari Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Amin. Dilihat atau tidak dilihat oleh yang punya. Kalau Anda dipinjemin barang, Anda dipercayakan sesuatu, Anda diserahkan suatu kepercayaan sama orang, lakukan yang terbaik. Supaya apa yang dipercayakan di tangan Anda, suatu hari Tuhan akan berikan itu jadi milikmu sendiri. Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya selalu percaya, kalau kita itu nabur yang baik, ketika orang percayain kita suatu pelayanan, ketika orang percayain kita harta, ketika orang tuh percayain kita rumah, mobil, atau kepercayaan kita jabatan, percayaan Anda perusahaan, percayaan Anda anaknya, saya kasih tahu, lakukan yang terbaik. Karena Yesus bilang gini, kalau kamu bisa dipercaya dengan harta orang lain, Tuhan akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu. Dulu waktu saya masih full time di gereja, lulus sekolah Alkitab tahun 99, saya sempat full time sampai tahun 2004. Anda tahu saya melayani dengan sukacita karena saya sangat cinta Tuhan. Sama gembala disuruh bersihin WC rumahnya, saya bersihin. Kalau zaman sekarang, coba saya suruh full timer sikat WC kamar saya. Kira-kira masih mau kerja gak sama Ici? Wah, bisa ngamuk kemana-mana. Gembala suruh saya sikat WC-nya, saya sikat. Lalu ada gelas perjamuan kudus, jemaat kita banyak 1250 di Sydney, itu gereja cukup besar sedunia untuk jemaat Indonesia.
Itu gelas perjamuan zaman dulu masih pakai plastik ya, cangkir ya. Nah, itu saya yang ditugaskan cuci gelas perjamuan. Gak boleh ada yang bantu. Alasannya tau gak? Wah lucu banget. Alasannya takut yang lain gak kudus. Dalam hati gue, emang lu tahu gue kudus apa enggak? Jadi dengan alasan itu saya yang disuruh cuci gelas perjamuan tiap kali habis perjamuan. Saya lupa dah 2 minggu sekali apa tiap minggu. Dan yang lebih kocak gak boleh pakai air panas, nanti pecah gelasnya karena dari plastik. Anda kebayang Sydney itu dinginnya kayak apa? Dan rumahnya tuh dingin 5 derajat. Dan pakai air dingin 1250 cangkir, telunjuk saya pernah hilang kukunya karena cuci gelas itu. Sampai rusak tinggal separoh. Saya kasih tahu. Saya lakukan dengan setia. Saya tidak mengeluh sama sekali. Meskipun saya merasa, apa gue dibohongin ini sebenarnya. Kenapa cuma gue dari 10 full timer, kenapa gue sendiri yang cuci gelas. Tapi saya lakukan dengan sukacita. Sambil cuci gelas, saya muji Tuhan, saya nyembah Tuhan. Saya disuruh apapun saya kerjain. Dan waktu saya full time, beberapa teman merasa kecewa misal sama gembala. Waktu kami makan siang semua mulai cerita-cerita. Ada yang mulai kesal, tumpahin perasaannya tentang gembala. Saya selalu memilih diam. Saya memilih diam. Satu kali saya udah gak tahan. Sambil cuci piring, saya bilang begini. Selama kamu masih mau kerja di sini, lebih baik kamu berhenti ngomongin gembala. Kalau kamu makan dari tangan dia dan kamu masih ngomongin dia, lebih baik kamu gak usah kerja. Perkataan saya itu membuat beberapa full timer marah sama saya dan ada satu yang benci banget sama saya sampai hari ini. Soalnya dia yang paling getol ngejelek-jelekin gembala. Karena saya pegel dengernya. Bagi saya ada di situ seizin Tuhan dan proses Tuhan. Kalau selama Tuhan masih mau proses saya akan tetap di situ. Sampai Tuhan bilang udah kelar Heni. Saya tidak pernah meninggalkan gereja itu. Lebih tepatnya saya diusir dari gereja itu. Karena suami saya resign, saya diusir. Suamiku yang terganteng sudiannya itu mengundurkan diri. Sebagai founder dari gereja dan tokoh lah di gereja itu sebagai anak muda yang sangat dihargai di gereja itu. Dia youth leader dan ketika dia mengundurkan diri, gembala kami marah. Saya lagi jalan kaki mau ke gereja mau mimpin pujian. Saya ditelepon dan bilang gini, kamu ndak usah mimpin pujian lagi. Dan mulai sekarang kamu keluar dari gereja ini. Saya nangis, saya pulang, saya nangis. Pertama kali dalam hidup saya diusir dari gereja saudara. Saya percayalah di ICI Anda gak akan pernah diusir, sebandel apapun Anda. Ya, I love you mentok. Saudara, tapi inilah upah dari Tuhan. Saya ingin kesaksian, saya tutup. Saya percaya bahwa bertahun-tahun saya sama Pastor Jojo melayani dari muda. Dari tahun 94 kami melayani di gereja di Kelapa Gading, lalu di Australia. Semua taburan kami kerjakan dengan sukacita. Pastor Jojo itu angkat-angkat sound system, bawa mobil jelek, isi angkut-angkut sound. Gotong-gotong kursi, kami lakukan itu dengan sukacita. Dengan gaji yang kecil kami tetap sukacita. Kami tidak pernah ngeluh, kami nikmati hidup kami. Kami nabur, setiap kali kami bisa nabur. Dan hari ini Tuhan mempercayakan kepada kami jemaat kami sendiri. Semalam di Santika, ada lebih dari 5.000 orang hadir di ibadah malam Natal. Anda semua ada di situ tadi malam? Ada yang hadir tadi malam? Oh luar biasa. Saya sangat diberkati. Suami saya waktu pulang ngomong begini, Heni 2 tahun lalu kita ibadah di bawah, di Hotel Santika, ingat? Kami mulai itu akhir Juli 2020. Kita mulai ibadah di Santika. Waktu kami di Santika, saya pernah bilang sama suami saya, Jojo, suatu hari nanti saya akan khotbah di stadium di atas itu. Suatu hari nanti saya akan khotbah di depan 5.000 orang di stadion ini. Dan Tuhan menggenapi itu semalam dan suami saya yang ingati saya. Bahwa Tuhan kita sangat setia, amin. Asalkan kita lakukan semua panggilan dan pelayanannya bukan sebagai beban. Tapi sebagai suatu kehormatan. Mari layani Tuhan dalam ketulusan. Layani keluargamu. Jadilah papa yang baik, jadilah mama yang baik. Jadilah atasan yang baik, jadilah bawahan yang baik. Jadilah saudara yang baik, jadilah teman yang tulus. Jangan punya niat bulus. Katakan kanan kirimu, jaga ketulusanmu. Haleluya, kita berdoa. Bapa di sorga,
Berkati umat-Mu, hamba-Mu berdoa. Beri mereka hati yang tulus, senantiasa tulus Tuhan. Supaya mereka tidak berbuat jahat kepada orang. Juga mereka Tuhan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mereka melayani dengan ketulusan, memberi dengan sukarela, menabur dengan sukacita. Dan hamba-Mu berdoa biar ketulusan mereka membuat mereka berintegritas. Sehingga mereka boleh dipercaya Tuhan dan dipercaya sesama. Dalam apa saja yang mereka kerjakan, biarlah mereka melakukan itu untuk Tuhan. Aku berdoa Tuhan memberkati mereka. Karena apa saja yang kami kerjakan di tempat yang tersembunyi, Tuhan yang memperhitungkannya bagi kami. Berkatilah umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati sama-sama katakan. Amen. Have a blessed Sunday. Merry Christmas.